Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan. Kembali lagi bersama kita, Rubik, Ruang Bicara Karang Taruna. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Firmansyah. Saya berasal dari Karang Taruna, dari Medinfo. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pemerintah Kecamatan Rancasari dan juga KP Sajen yang telah memberikan kita fasilitas untuk mengadakan ruang bicara Karang Taruna. Nah, mungkin di sini saya sedang bersama Kang Bagja ya, Kang. Nah, beliau merupakan seorang pelatih ya. Betul. Di Sanggar Seni Pamatriati. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu gitu, Kang? Boleh. Assalamualaikum sampurasun kepada seluruh penonton yang telah menonton acara Kubik ya, betul ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagja Nugraha. Kalau orang seni punya nama panggungnya, Kang. Oh ya. Jadi kalau nama panggungnya Kang Bagja Lalana, Bagja Lalana. Jadi memang orang-orang manggil saya Kang Bagja Lalana karena sebuah ada sebuah karya waktu dulu ketika saya waktu kuliah, saya mendapatkan sebuah penghargaan dari sebuah pertunjukan tentang Kang Bagja Lalana, tentang Bagja Lalana gitu. Makanya sampai sekarang kalau di dunia seni pada tahunnya Bagja Lalana gitu. Berarti sudah terkenal dari sebelumnya gitu ya, Kang? Alhamdulillah. Nah ini, Kang, kita kan masih ada yang belum tahu gitu tentang Sanggar Seni dari Pamatri itu sendiri. Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Boleh. Jadi sebenarnya Pamatriati ini mungkin warga Rancasari belum pada tahu apa sih Pamatriati. Sebenarnya Pamatriati ada singkatan dari bahasa Indonesianya juga. Oh ya. Yaitu adalah kegiatan pemanfaatan waktu luang remaja terhadap bidang seni. Tapi kalau dari segi Sunda, Pamatriati ini sendiri berasal dari kata Pak, Matri, dan Ati. Oh ya. Pak di sini sebenarnya adalah hiasan yang artinya tempat. Kalau Matri sendiri dalam bahasa Sunda artinya adalah salah satu atau tempat menyatukan. Jadi Matri itu kan kalau besi ya, besi dengan besi kalau ingin disatukan itu dipatri namanya. Oh, dia kan dipatri, matri itu. Nah, maksudnya adalah Pamatri ini adalah tempat menyatukan hati-hati setiap manusia yang mungkin berbeda pikiran, berbeda agama, berbeda kegiatan, tapi di dalamnya dalam konteks ruang budaya gitu. Disatukannya dalam kegiatan budaya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya dijelaskan secara makna itu dalam banget ya, Kang? Dalam banget. Kalau misalnya dari segi mungkin dari sejarahnya dari Sanggar Seni Pamatriati itu gimana sih, Kang, dari awal mulanya gitu? Jadi gini, awal mulanya kita terbentuk berdasarkan dari sebuah wilayah, masih salah satu wilayah di RW 13 ya, Manjalaga. Dan di sana sebenarnya butuh ada pemberdayaan waktu luang bagi remaja-remajanya. Nah, awal mulanya hanya terbentuk dari 8 orang. 8 orang. Saya dulu mengajar Pamatriati ini ya tidak dipungut biaya, gratis. Nah, dari 8 orang ini ternyata kebanyakannya adalah anak-anak yang notabene keluarganya sudah tidak komplit. Gitu. Ada yang anak yatim, ada yang sudah piatu, bahkan ada juga anak yang ibu dan bapaknya sudah tercerai-berai. Broken home lah ya. Broken home disebutnya. Nah, dari 8 orang ini saya wajibkan kepada mereka setiap tahunnya membawa 1 orang anak untuk ada perekrutan ulang di Pamatriati gitu. Nah, awalnya sih saya inginnya tadinya hanya mengadakan kegiatan budaya, tapi kesini-sini ternyata ada hal-hal yang harus dibina dari anak-anak. Yang pertama mungkin kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada generasi muda sekarang. Dari waktu luangnya pertama itu. Yang kedua juga ternyata mereka membutuhkan sosok ayah. Sosok ayah yang
fatherless. Mereka ada yang punya ayah tapi ternyata sosoknya tidak ada, fisiknya itu tidak ada gitu. Sehingga saya menyodorkan diri, yuk jangan anggap saya sebagai pelatih saja, anggap saya sebagai ayah kalian. Dan ternyata kabar itu lambat laun tersebar dan akhirnya saling berdatanganlah teman-teman yang lain dari luar. Nah, awal mulanya ini hanya terbentuk dari satu RW saja. Oh iya. Dan di tahun pertama beranjak jadi satu kelurahan nih. Ada yang dari RW 16, ada yang RW 12, RW 4 pernah ada, RW 8 juga ada. Nah, setelah di tahun ketiga, barulah sekarang sudah mulai dari kelurahan-kelurahan yang ada di Rancasari. Oh ya. Dari Mekarjaya ada, dari Derwati ada, Cipamokolan apalagi. Dan memang tapi yang lebih banyaknya dari Manjalan. Seperti itu. Sekarang alhamdulillah kita ada kurang lebih yang aktif 56 ya. 59 yang aktif. Tapi kalau dirata-ratakan teman-teman yang sudah hadir itu kalau berdasarkan data yang saya miliki, Pamatriat itu sudah hampir punya 129. Itu termasuk anak yang sudah masuk atau keluar. Seperti itu. Berarti progresnya itu dimulai dari merintis ya Kang? Merintis. Itu awal mulanya itu dari tahun berapa? Sebenarnya jalannya itu 2020 ketika pandemi jalannya. Tapi sebenarnya keinginan saya ini dari tahun 2016. Kebetulan saya pertama di Manjalaga ini, di Kelurahan Manjalaga ini dari tahun 2016. Sempat waktu itu saya mengadakan pelatihan seni budaya tapi terfokusnya di pencaksilat. Hanya saja waktu itu belum punya dana Kang. Jadi keterbatasan alat. Bahkan belajar kendang juga waktu awal mula kita nggak punya kendang, jadi belajarnya itu dari ember. Gitu. Bikin dari ember, terus barang-barang bekas kita buat seperti halnya kendang gitu. Nah, kesini akhirnya saya memutuskan buat kerja dulu. Harusnya kayaknya cari dana dulu deh buat punya peralatan, dan alhamdulillah 2020 baru saya bisa memulai kegiatan seni budaya di Pamatriati ini. Lumayan sulit juga ya Kang? Sulit Kang. Dimulai dari memanfaatkan barang yang ada mungkin ya? Iya. Nah, kalau misalnya dari agenda kegiatannya itu seperti apa sih Kang? Untuk agendanya sendiri sebenarnya kita ada agenda rutin. Jadi kita dibuat ada 3 jenis kegiatan. Ada kegiatan harian, bulanan, dan tahunan. Untuk harian sendiri kita rutin hampir setiap hari ada pelatihan seni karawitan dan pelatihan seni tari. Gitu. Itu pelatihan khusus untuk anggota. Dan untuk bulanan sendiri biasanya kita ada event-event tertentu bekerja sama dengan beberapa dinas. Seperti kemarin sempat dengan dinas arsip, dengan dinas kebudayaan sendiri pernah, dan sekarang sedang menjalin hubungan dengan dinas pemberdayaan anak dan perempuan DP3A. Gitu. Dan untuk bulanan sendiri sebenarnya ada juga beberapa program dari anak-anak pengurus. Kita sebenarnya ingin go to school, mengenalkan lebih dalam lagi tentang seni budaya yang ada di sekolah. Karena di sekolah teh gini Kang, ternyata mereka ada yang sebenarnya punya potensi baik dari segi alat. Fasilitasnya ada, bahkan fasilitas sekolah ini memadai seperti gamelan, tapi tidak difungsikan. Gitu. Sehingga anak-anak di sana minimal eskulnya harusnya ada, tapi tidak ada gitu. Nah, kita pengen menghidupkan lagi hal seperti itu. Nah, dan untuk tahunan biasanya kita ada di setiap 1 September itu peringatan Hari Jadi Milangkala Pamatriati. Dan kebetulan di September sekarang kita akan kolaborasi dengan Kecamatan Rancasari dan seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Rancasari membuat sebuah pertunjukan akbar ya, dalam memperingati Hari Jadi Kota Bandung. Insya Allah yang nanti akan dilaksanakan tanggal 20 September. Nonton semua wajib ke Kecamatan Rancasari. Nah itu berarti kalau misalnya dilihat dari jangkauan itu udah luas juga ya? Alhamdulillah udah luas. Udah mencapai di Kota Bandung gitu. Bahkan kita sudah tingkat provinsi sebenarnya. Beberapa event juga kita sering diajak keluar Kota Bandung. Keluar Kota Bandung, sudah ke Garut, sudah ke kemarin terakhir Saguling ya. Saguling. Mungkin kalau misalnya dari Sanggar Seni Pamatriati itu ada program unggulan nggak sih?
Program unggulannya sebenarnya gini Kang, kita awal mula atau sebenarnya anak-anak yang banyak kita didik ini adalah anak-anak SMP yang notabene-nya sebenarnya tidak memiliki bakat dalam bidang seni. Nah, bagusnya Pamatri Ati ini mungkin adalah salah satu sanggar yang sebenarnya di Kota Bandung ini satu-satunya sanggar yang menerima penciptaan bakat. Oh ya. Jadi kalau sanggar-sanggar di Kota Bandung rata-rata mereka mengasah bakat. Misalnya ada satu anak yang punya bakat menari, dititipkan ke sanggar tersebut, dilatih sehingga menjadi profesional. Tapi kalau sanggar Pamatri Ati sendiri adalah sanggar yang menciptakan bakat bagi siapapun yang sebenarnya tidak memiliki bakat tapi ada minat untuk bisa terhadap seni budaya Sunda, khususnya di seni pertunjukan karawitan atau tari. Itu silakan datang, karena memang itu salah satu syarat dari kita ketika perekrutan anggota. Jadi syaratnya adalah tidak memiliki bakat, gitu. Ya. Selain daripada itu berarti kita tuh bisa memanfaatkan apa ya, jam kosong kita juga gitu kan? Betul. Memang itu waktu luang bagi remaja gitu. Itu adalah program utama dari Pamatri Ati sampai si remaja tersebut nanti dia apakah punya kegiatan kuliah atau mungkin dia sampai bekerja gitu. Dan alhamdulillah juga sebenarnya ada pemberdayaan anggota juga di Pamatri Ati. Misalnya sekarang kita udah punya usaha wedding organizer ya, yang alhamdulillah ya setiap bulan adalah 4 sampai 5 kali gitu ya event. Bahkan untuk seni pertunjukannya juga alhamdulillah kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah lah gitu. Selain mereka punya kegiatan belajar seni dengan gratis, ya minimal setiap bulannya punya uang jajan gitu. Dan itu membantu perekonomian orang tuanya. Ya minimal teman-teman Pamatri Ati ini selama 1 bulan tidak meminta uang jajan lah kepada orang tuanya gitu. Seru juga ya Kang. Seru. Kalau misalnya itu kan mungkin dari penyebarannya ya Kang. Kalau misalnya dari prestasinya itu apa yang memang sudah dicapai gitu kan dari Pamatri Ati? Kalau prestasi jujur sebenarnya kita jarang mengikuti perlombaan-perlombaan ya, perlombaan-perlombaan. Cuman kemarin sempat anak-anak 3 kali ikut pasang giri. Yang pertama pasang giri Jaipongan tingkat Kota Bandung. Itu ada yang mendapatkan juara harapan ya, juara harapan 1, meskipun masih harapan ya, tapi lumayan lah dari puluhan peserta gitu. Dan yang keduanya kemarin juga ada yang juara 3 di MIM, juara 3 MIM. Dan yang paling membanggakan bagi saya kemarin Pamatri Ati ketika ulang tahun Jawa Barat diundang menjadi salah satu sanggar perwakilan dari 15 sanggar di Kota Bandung untuk mewakili Jawa Barat. Itu kemarin kita dapat penghargaan dari 1000 penari Merak. Pamatri Ati kita mengirimkan 7 penari untuk festival tersebut. Sebagai delegasi ya Kang? Sebagai delegasi perwakilan dari Rancasari dan Kota Bandung. Berarti ya memang dari prestasinya juga sudah memang bisa kita banggakan juga ya Kang, karena itu juga sudah mewakili dari Rancasari. Iya. Ya, kita juga pernah juara 1 ya, juara 1 virtual pencaksilat. Iya, yang diadakan di Sbudpar Kota Bandung. Keren. Pernah jadi juara 1. Dan itu sebenarnya bukan tingkat Kota Bandung, karena pesertanya juga ada dari Jawa Barat. 100 peserta. Dan kita juara 1, alhamdulillah. Kalau misalnya gitu berarti dari sanggar seni ini tuh apa aja sih teknik dan media yang memang digunakan gitu Kang? Kalau teknik media sebenarnya kita ada 3. Yang pertama dari sumber daya manusia sendiri tekniknya ya. Jadi kita juga kan ada belajar vokal nih gitu. Yang keduanya tentunya kita menggunakan alat-alat langsung tradisional. Dan yang ketiganya kita belajar juga dari media seperti itu gitu. Karena sebenarnya gini Kang, meskipun kita
seninya seni tradisi, tapi kita pun harus bisa bergelut dengan pasar, Kang. Ya. Apalagi banyak karya-karya yang kalau tidak didokumentasikan dan tidak disimpan di dalam media sosial itu bakal hilang. Oh iya. Gitu.